bagaimana usaha kita supaya berjalan dengan lancar, dan kita harus membuat program bagaimana untuk memulai sebuah usaha itu. Kita harus membuat sebuah strategi bagaimana usaha kita supaya berjalan dengan lancar, dan kita harus membuat program bagaimana supaya para pelanggan kita bisa tertarik untuk membeli salah satu contoh produk kita. Nah, sebenarnya ini sobat, kita membahas yang dari para pertanyaan-pertanyaan dari komentar para subscriber ya. Soalnya ini belum pernah saya jawab, jadi maaf jika baru ini bisa saya jawab. Memang ini yang ditanya di salah satu video short, yaitu tentang usaha laundry sepatu. Nah, dan baru kemarin beberapa hari yang lalu saya bisa menjumpai, karena itu usaha teman saya, dan saya bertanya-tanya dari awal untuk membuka usaha laundry sepatu ini awalnya seperti apa. Nah, salah satu kemarin dia menjelaskan seperti ini. Dari awal itu dia hanya belajar di rumah cara manual, dan mengambil dari media sosial teori-teori yang cara membuat sepatu itu bersih, dan bagaimana cara mendesain kiosnya supaya orang tertarik mencuci. Nah, dari situ dia pertama-tama belajar sampai bisa membuka di sebuah toko atau kios lah ya, usaha laundry sepatu. Nah, sekarang kiosnya kalau kita lihat desainnya memang lumayan bagus, keren banget. Bahkan ini udah cabang ketiga. Jadi model desain tokonya itu model kafe ya, kafe untuk nongkrong buat ngopi. Cuman ya kalau dari luar, tapi kalau kita lihat ke dalam ini adalah laundry sepatu. Dan hasilnya juga karena dia udah berpengalaman dan belajar, bahkan dia katanya menjumpai seorang mentor bagaimana cara menjalankan atau supaya lancar usaha laundry sepatunya ini. Dia menjumpai mentor, dan sekarang dia udah lumayan berjalan lancar sampai punya cabang yang ketiga. Kalau kita lihat sih hasil kerja mereka itu memang kuakui, dimana hasil laundry sepatunya itu semua seperti sepatu-sepatu baru. Sementara kalau kita itu hanya laundry sepatu, tapi hasil laundryan sepatunya lumayan bagus-bagus, seperti gimana ya, bisalah kita bilang seperti sepatu itu kayak baru kembali, karena dia sudah pengalaman dan dia sudah belajar dari awal. Nah, cuman kalau masalah harga, katanya kemarin karena ini udah termasuk usaha laundry sepatu yang profesional, harga orang itu paling rendah 100.000 sekali mencuci. Nah, karena ya kita lihat hasil kerjanya juga tidak mengecewakan, dan itu juga tergantung bahan sepatunya harganya. Tapi kalau di saya sih, saya mencuci sepatu itu biasanya paling 30.000. Di video saya sebelumnya udah pernah juga saya mencuci sepatu dengan cara yang saya tahu ya. Tapi kalau orang ini ada spesial alatnya, memang kulihat dan bikin saya tertarik. Orang itu juga bukan hanya mengandalkan brosur, tapi orang itu juga main di media sosial, bahkan sampai main di Google. Nah, jadi makanya sobat, kalau memang kita sudah punya pengalaman seperti ini, berarti kita juga sudah bisa bagaimana cara kita untuk supaya usaha kita ini berjalan dengan lancar dan makin berkembang. Ya, kita juga ada baiknya menggunakan media sosial seperti yang saya katakan tadi. Dia bahkan membrowsing hasil kerja dia ini di media sosial, di berbagai
Instagram, banyak juga dibikin dia di Twitter. Nah, makanya pelanggan dia banyak juga dari luar. Sementara dia ini yang buka usaha ini di apartemen, cuman dari luar banyak yang mencuci sama dia, mencuci sepatu karena hasilnya oke banget. Kalau menurut saya lihat oke banget. Jadi orang itu mencuci sepatu tidak asal-asalan. Hasilnya lumayan banget. Nah, jadi itulah sobat, cara memulainya. Seperti yang tadi yang saya katakan, mereka itu dari awal itu mencuci secara manual, belum mempunyai peralatan seperti sikat untuk menghilangkan. Bahkan orang itu ada juga kayak dicongkel-congkel kayak gitu, nggak tahu aku namanya, kemarin lupa saya bertanya. Nah, intinya sobat, cara memulai usaha laundry itu ya cukup kita belajar dari awal dulu secara manual di rumah, atau buka usaha laundry sepatu kecil-kecilan dulu sambil mencari pengalaman. Nah, kira-kira seperti itulah sobat penjelasan saya kali ini, yaitu cara memulai usaha laundry sepatu dari nol. Oke sobat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.